Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236 dengan mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dengan submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, dan yang ketiga standar proses. Yang pertama, elemen kurikulum 2013. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Standar isi kurikulum 2013. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. C. Standar proses kurikulum 2013. Dalam standar proses pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedua, elemen kurikulum darurat. A. Standar kompetensi lulusan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. B. Standar isi. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. C. Standar proses. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun, tetap harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Yang ketiga, elemen kurikulum merdeka. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat perkembangan peserta didik, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang keempat, jalur jenjang dan jenis pendidikan. B. Standar isi. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran atau learning progression. C.
Standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses kurikulum merdeka diatur pada pengaturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.